사람이 나. Direktur Cho mengajak Yeonjo untuk berpesta bersama teman-temannya. Sedangkan Dayun dengan lemas datang ke tos serba. Dan Bugong yang berjaga malah bertanya mengenai jam lahirnya Yeonjo. Tanpa banyak basa-basi, Dayun menggantikan ibunya lalu menyuruh agar segera pergi. Di tempat lain, Setbyul tanpa bosan melihat koreografi Yeonbyul tanpa henti. Pada saat makan malam bersama Jiwo, Setbyul menceritakan kehebatan Dayun yang sangat keren dalam memecahkan masalah di tos serba. Setelah itu, Setbyul hendak ke WC tanpa sengaja bertemu dengan Paman Gondrong yang sedang bekerja. Singkat cerita, Paman Gondrong menceritakan apa yang diminta Direktur Cho. Karena Paman Gondrong tidak punya pilihan lagi dan harus menafkahi anak dan istrinya. Setbyul merasa baik-baik saja dan beralasan bahwa memang mau berhenti agar bisa fokus di tos serba. 새별아, 드디어. Di tengah rasa sesak yang dirasakan, Setbyul tiba-tiba menindukkan Dayun. Kemudian, Setbyul datang untuk mengintip Dayun dari luar tos serba. Namun saat itu, Dayun juga sedang bersedih. Di waktu yang bersamaan, jiwa yang mempunyai rasa dengan Setbyul harus menahannya juga. Keesokan harinya, Pak Choi kembali bekerja untuk mengantar Bu Heja. Di kantor pusat, gosip mulai tercium bahwa Ibu Yeonjo adalah pemilik saham terbesar kedua. Dan kini, Yeonjo telah dijodohkan dengan Direktur Cho sebagai putra pemegang saham terbesar di kantor pusat. Di sisi lain, Dayun sedang melamun di depan tos serbanya. Tak lama kemudian, teman-teman kantornya datang untuk memberitahukan gosip yang tersebar di kantor. Selama ini, Dayun baru mengetahui bahwa Yeonjo adalah putri pemegang saham terbesar nomor 2 di kantor. Karena merasa dibohongi selama ini, Dayun bergegas untuk menemui Yeonjo. Di sisi lain, Bugong menulis sepucuk surat untuk Bu Heja sebagai tanda terima kasih dan rasa sayang. Sementara, Dayun telah menunggu di depan rumah hingga akhirnya Yeonjo telah tiba. Dayun marah karena telah dibohongi dan merasa Yeonjo telah mengingkari janji untuk saling jujur. Dan mengatakan bahwa tidak akan memanfaatkan Yeonjo. Namun, Yeonjo berasumsi bahwa Dayun selalu bersama Setbyul. Tak lama kemudian, Bu Heja telah tiba. Dan Dayun terkejut ketika melihat ayahnya menjadi supir di rumah Yeonjo. 아버지, 대윤아. Pak Choi juga sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Yeonjo adalah pacar Dayun. Di sisi lain, Bugong juga melihat kejadian tersebut. Alhasil, Dayun semakin marah dan rela jika harus dihina. Namun, tidak rela jika mengusik keluarganya. Kemudian, Dayun merasa selama ini memang belum mengenali Yeonjo yang sebenarnya. 변명 아니라 팩트야. 내가 그동안 연주 씨를 잘 몰랐나 보다. Alhasil, Yeonjo marah ke ibunya yang menambah luka. Bu Heja melakukan itu semua agar Dayun pergi dan tak kembali. Kini, Dayun terus berusaha menghubungi ayahnya. Namun, Pak Choi memutuskan untuk diam tanpa kata dengan menahan malu yang dirasa. Dan Pak Choi menyadari bahwa ini semua telah direncanakan. Sedangkan Bugong masih melanjutkan pekerjaannya dan memberikan hadiah untuk Bu Heja. Namun, mengambil kembali surat yang disisipkan di dalam hadiah tersebut. Kemudian, Bugong mencoba mengklarifikasi pendapatnya mengenai hubungan putrinya. Menurut Bugong, jika mereka tak saling menyukai, tinggal putus saja. Dan tidak bisa jika harus menilai seseorang dari si miskin maupun si kaya. Karena latar belakang mereka berbeda. Pada saat hendak pulang, tanpa sengaja Bugong melihat suaminya yang bekerja di sana. Tetapi Bugong berusaha untuk segera pergi. Sesampainya di kantor, Bugong disambut gembira karena telah menjadi ratu asuransi. Namun, kegembiraan itu tidak sampai di hati Bugong. Sedangkan Pak Choi yang merenung memutuskan untuk berhenti bekerja. Sebelum pergi, Pak Choi memberikan sedikit pelajaran untuk Bu Heja. 아 근데 그건 뭐 우리가
Dalam keadaan sedih, Pak Choi pergi pulang dan melewati pasar untuk membeli ceker ayam super pedas untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Pak Choi mengajak Bugong untuk menikmati ceker berdua dan merayakan Bugong yang menjadi ratu asuransi. Karena merasa dasi tidak cocok untuknya, maka memutuskan untuk berhenti. Alhasil, Bugong pun setuju akan hal itu dan menyuruh agar Pak Choi pergi ke luar negeri seperti yang diinginkan sebelumnya. Namun, Pak Choi menolaknya karena merasa itu sia-sia saja. Suasana sedih juga terasa di Toserba. Namun, Dayun mencoba untuk menutupinya dengan kembali beraktivitas seperti biasa. Dan terus kepikiran ayahnya yang pasti sangat malu pada waktu itu. Sedangkan Setbyul berhasil merayu Jiwo untuk mendapat alamat Yeonbyul. Kemudian, diam-diam pergi ke alamat tersebut tanpa seizin Jiwok. Dan tiba-tiba ada mobil datang, alhasil Setbyul bergegas untuk bersembunyi. Ternyata itu adalah Yeonbyul dan teman-temannya. Kemudian Yeonbyul tidak langsung masuk dan menelepon Hyunji untuk meminta agar ayahnya mendoakan karirnya. Yeonbyul juga mengatakan bahwa dia merindukan kakaknya. Setelah selesai debutnya nanti, dia akan segera memberitahukan kakaknya. Setbyul yang mendengar itu sangat terharu. Namun tiba-tiba singkat cerita, mereka mengobrol di sebuah kafe. Setbyul telah mengetahui bahwa Yeonbyul menyewa seseorang untuk menjadi ibunya. Sebelumnya, Setbyul telah menyuruh agar menjaga sikap dan lebih berhati-hati. Setbyul bingung apakah dia harus memberikan kesempatan seperti yang diminta Jiwo atau menyelesaikan dengan kejujuran seperti yang diucapkan Dayun. Lalu, Yeonbyul berjanji akan membicarakan semuanya dengan manajer ketika debutnya selesai. Di sisi lain, Dayun mulai untuk melupakan Yeonjo dengan menyobek foto yang ada di Toserba. Sedangkan Setbyul terkejut ketika bangun ada manajer Jiwo yang ada di sana. Kemudian sang manajer meminta agar Setbyul pergi karena bisa saja membuat Jiwo jatuh dari karirnya. Alhasil Setbyul bingung karena harus kemana lagi. Dan tiba-tiba dia mendapat telepon dari Dayun dan menyuruh agar Setbyul pulang karena telah membuat Bugong sedih. Tak lama kemudian sang ayah keluar dari kamar dan menyuruh agar Dayun tetap tersenyum dengan pelanggan. Pak Choi juga berusaha menghilangkan kekhawatiran Dayun kepadanya. Sesampainya di Toserba, Dayun meminta Dalsik agar menggantikannya nanti malam karena ingin pergi ke suatu tempat untuk menjernihkan pikirannya. Dan Dalsik mengira bahwa Dayun memberinya uang 50.000 untuk berjaga di toko, tapi ternyata cuma 5.000. Di sisi lain, Setbyul telah pulang. Karena melihat tidak ada orang, dia bergegas naik ke kamar. Tapi ternyata Bugong telah menunggunya dan marah. Karena Setbyul keluar masuk seenaknya. Jika tidur di luar seharusnya memberikan kabar. Dan tidak bisa tidur karena anggota keluarganya belum pulang. Mendengar hal itu, Setbyul terharu karena sudah dianggap sebagai anggota keluarga. Di tempat lain, Dayun sedang merenung di tepi pantai dan mengingat kenangan dengan Yeonjo pada saat Dayun keluar dari kantor pusat dan memutuskan membuka cabang baru. Tetapi kini telah berakhir. Di Toserba, Setbyul datang untuk mencari Dayun, tetapi Dayun tidak ada di sana dan Dalsik memberitahukan bahwa Dayun menjernihkan pikirannya karena putus cinta. Mendengar hal itu, Setbyul langsung membuka pakar harian. Kemudian, Setbyul mencoba bertanya ke Dalsik keberadaan Dayun. Tetapi Dalsik tidak mau memberitahukan karena sudah berjanji untuk tidak memberitahukan ke siapapun. Namun, Setbyul memberikan iming-iming dengan matras pendingin. Alhasil, Dalsik memberikan kuis untuk jawaban yang diminta Setbyul. Tapi tetap saja, hadiah itu disuruh untuk memberikan Dayun jika sudah datang. Tak lama kemudian, Dalsik mendapat telepon dari Gyumbi. Halo, Señorita. 30 menit berlalu, mereka sangat asik mengobrol. Singkat cerita, Gyumbi mengaku hendak bertemu seseorang.
Namun sama-sama tak mematikan telepon hingga akhirnya Hyunjo yang mematikannya. Dan ketika sampai di depan tos serba, tanpa sengaja mereka melihat Dalsik yang sangat gembira. 인간이라면 저런 모습이야 가까이 하기 진짜 힘들지. 인공지능이랑 사랑에 빠졌나 보지. Kemudian Gyumi masuk untuk menanyakan keberadaan Setbyul. Tetapi Dalsik tidak bisa memberitahukan karena sebenarnya itu rahasia Dayun. Kemudian Dalsik menyuruh agar pergi dan menelepon langsung ke Setbyul. Seperti biasa, terjadi percekcokan di antara mereka. 갑자기 핸드폰에다 뽀뽀를 하고 그래. 무선 충전이야? 그 얼굴에 숨을 들이면 노화 속도가 거의 5G야. 아유, 확 진짜 확. Hari mulai gelap. Dayun ditemani sebotol minuman yang memabukkan. Tiba-tiba Setbyul datang membawa kembang api dan mengira itu hanya halusinasinya, lalu mencoba untuk memastikannya. 진짜 리얼하다. Dayun sangat terkejut ketika Setbyul ada di sana dan akhirnya mereka malah berebut minuman. Di tempat lain, Jiwo baru saja pulang dan bergegas untuk masuk. Namun manajer mengatakan bahwa Setbyul telah pergi dari rumahnya. Alhasil Jiwo marah karena telah mengusir temannya. 지욱 씨 연예인입니다. 팬들의 인기로 먹고 산. Dan menemukan surat dari Setbyul yang berterima kasih karena sudah membolehkan tidur di rumahnya. Di sisi lain, Dayun sangat mabuk berat hingga menganggap Setbyul adalah Hyunjo. Lalu Dayun mengungkapkan luka yang sangat sakit bukan karena hubungannya berakhir, namun keluarganya yang telah disakiti. Seakan-akan mempunyai kepribadian ganda, Dayun terkadang sedih dan tertawa. 야, 진짜 나만 당하면 되는데. 내가 지금 누구로 보여요? 에이, 쌈장이래요. Karena Dayun tak sadarkan diri, alhasil Setbyul membawanya ke penginapan. Di sana Setbyul mengungkapkan pertama kalinya bahwa mulai menyukai Dayun tepatnya 10 tahun yang lalu ketika Setbyul berlatih bersama Jiwo, lalu Dayun datang untuk menyelamatkannya. 아니요. Karena kejadian itu, Setbyul tidak pernah melupakannya lagi. 잘 자요, 좀.